dengan segala hormat pelakunya, kalau dibilang mereka bebas yang dua itu, saya juga yakin kayaknya memang bukan mereka berdua itu. Kenapa saya yakin? Isi persidangan itu, keterangan-keterangan mereka itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu mengetahui peristiwa itu. Mereka tidak tahu itu mobil hitam punya siapa. Kan lucu, masa mereka dalam satu operasi ada infiltrasi dari pihak lain, mereka nggak tahu. Kemudian nggak mencoba untuk mencari tahu atau bahkan mengambil tindakan. Ini kan hal yang aneh gitu kan. Yang saya mau katakan adalah yang terjadi, saya menduga kuat bahwa ini ada skenario untuk membuat kambing hitamnya itu adalah dua petugas polisi yang pangkatnya rendah itu, 3 ya itu. Saya dalam hal ini menyatakan secara pribadi ya, tidak ada urusan sama kasasi, tidak ada urusan sama novum-novum itu, karena di sini kejadiannya itu adalah pelanggaran HAM berat dan harus diselesaikan melalui pengadilan HAM. Oke lah, kalau kita nggak bisa ke sana bagaimana? Tadi kan belum bisa ke sana. Kita minta terbuka aja apa adanya, karena kita meyakini tell the truth gitu loh. Katakan yang sebenarnya, karena yang sebenarnya itu, kejujuran itu tidak akan mungkin bisa dibantah. Kalau mereka nggak jujur, gampang ngebantahnya. Saya cerita soal mobil tadi, gampang itu saya yakin nggak bakal bisa dilawan lah, bantah, karena mereka mengatakan sesuatu yang nggak benar gitu kan. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka nguntit ketika di Megamendung itu ketahuan waktu ada para tokoh pertemuan di Habib Rizik. Ketahuan, dikejar sama laskar-laskar itu, sama pengawal-pengawal Habib ini, sampai kemudian ditangkap, dibuka, datanya itu semua diambil. Yang ada di buku putih itu semua datanya. Bagaimana soal mau kriminalisasi Anies, HRS, Operasi D5, ada semua. Dan kemudian itu dipublish. Saya menduga kuat inilah motif dendam ini. Banyak teman-teman nih pada masyarakat, saya berterima kasih, alhamdulillah mereka mempunyai perhatian yang khusus dan baik mengenai KM50 ini, untuk kemudian mengatakan soal novum dan beberapa hal yang memang cukup konstruktif dan juga cukup membawa perspektif yang bagus untuk memelihara momentum KM50 ini, untuk terus kita minta pertanggungjawaban di dunia ini. Kalau di akhirat insya Allah ada kepastian, tapi kalau di dunia ini insya Allah kita butuh ikhtiar maksimal. Jadi gini, saya kurang setuju kalau kita berkutat di novum. Kenapa? Itu berarti kita tidak konsisten dalam hal kita mendenied, kita denial bahwa pengadilan yang sudah terjadi beberapa kali waktu itu, yang akhirnya sampai ada kasasinya, itu sudah kita katakan pengadilan dagelan gitu loh. Sebenarnya gini, saya punya penjelasan sedikit kenapa saya bisa katakan itu pengadilan dagelan. Yang pertama, Anda bayangkan pemirsa sekalian ya, ada barang bukti dalam persidangan, bukan, ada beberapa barang bukti, misalnya ada mobil Avanza 2. Masa itu jaksa di situ tidak menggali lebih jauh gitu loh, yang sebenarnya anak kuliah semester 1 pun bisa gitu loh menggali, ini ada apa nih. Kan ada kalau di kuliah tuh apa namanya peradilan semu, itu pasti bisa gitu loh. Ini gimana Anda dalam persidangan ada barang bukti 2 mobil tapi tidak pernah digali itu punya siapa. Dan jangan lupa barang bukti itu setahu saya masih ada di Polda Metro Jaya waktu itu. Jadi barang bukti itu, mobil itu diambil, disita, tapi nggak diketahui itu siapa yang punya. Kan lucu gitu loh. Itu satu. Yang kedua,
ada beberapa hal yang nggak masuk akal dalam luka yang dialami oleh para mujahid, para pengawal Habib yang 6 orang itu. Banyak luka-luka yang sangat tidak masuk akal, yang sebenarnya sangat kita ingin gali di persidangan. Saya pengen banget jadi jaksa kemarin itu, tapi alhamdulillah Allah buka melalui pengadilan Habib Bahar. Itu saya punya kesempatan sama tim dengan luar biasa untuk menggali, dan ternyata memang para pengawal itu tidak seperti yang dituduhkan di pengadilan itu. Karena banyak pertanyaan itu ternyata tidak bisa dijawab dengan maksimal oleh dokter-dokter forensik yang mengikuti ritme skenario dari orang-orang jahat yang menskenariokan ini ternyata ada tembak menembak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mempercayai persidangan tersebut. Seluruh pihak yang terlibat dalam kejar mengejar itu nggak pernah ada di persidangan. Diperiksa di polisi nggak pernah, diperiksa di Komnas HAM setahu saya juga nggak pernah. Habib Rizik, Habib Hanif, keluarga semua, pengawal-pengawal yang selamat. Bahkan yang dikejar itu kan 2 mobil. Satu mobil itu Avanza, yang satu kan mobil Spin, Chevrolet Spin itu yang jadi korban. Yang jadi Avanza itu tidak pernah dimintakan keterangan. Persidangan polisi kan lucu gitu maksud saya. Ada beberapa mobil yang jadi terlibat di dalam kejar mengejar itu, satu pun tidak pernah ada, hanya pelaku aja. Di mana letak keadilannya? Jadi itu dasar. Jadi kalau kita bilang pengadilan dagelan, bukan saya nggak punya dasar, itu dasar kita gitu kan. Nah, kita konsisten. Kenapa? Kalau kita mengikuti ritmenya, kita bilang ada novum, maka kita akan berkutat di pelaku itu adalah polisi itu. Sedangkan saya meyakini berdasarkan cerita Pak Marwan juga tadi ya, bukan cerita, maksudnya berdasarkan apa yang disampaikan Pak Marwan dan juga berdasarkan kronologi. Jadi gini Bang Refli, kita atas perintah Habib dan juga musyawarah, sesaat setelah Habib masuk penjara, nah itu sebelum Habib masuk penjara maksud saya, itu kita membuat rapat khusus KM50 di mana kita merekonstruksi kejadian KM50 itu. Kita punya dokumentasinya dan kita rekonstruksi benar-benar logis dan juga maksimal. Orang-orang yang selamat semuanya diundang, dikasih keterangan. Kita ikut runtut tuh. Jadi kejadiannya waktu itu jam berapa? Lewat mana aja? Kita telusuri itu. Rekonstruksi beneran nih. Oh, di sini mulai pisah, di sini ada pepet-mepet, di sini ada yang ditondong senapan. Di situ kita bikin juga pakai kamera. Jadi ada keterangan 6 orang yang ada di mobil Avanza itu. Jadi real benar-benar gitu kan. Jadi kita memperkuat lagi apa yang pernah Tempo buat di film itu. Tempo pernah buat film kan soal KM50 dokumenter itu. Nah, kita memperkuat lagi karena kita lebih menggali lebih dalam dan lebih punya waktu jauh dibanding Tempo. Nah, dari situ saya meyakini bahwa dengan segala hormat pelakunya, kalau dibilang mereka bebas yang 2 itu, saya juga yakin kayaknya memang bukan mereka berdua itu. Kenapa saya yakin? Isi persidangan itu, keterangan-keterangan mereka itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu mengetahui peristiwa itu. Mereka tidak tahu itu mobil hitam punya siapa. Kan lucu, masa mereka dalam satu operasi ada infiltrasi dari pihak lain, mereka nggak tahu. Kemudian nggak mencoba untuk mencari tahu atau bahkan mengambil tindakan. Ini kan hal yang aneh gitu kan. Yang saya mau katakan adalah yang terjadi, saya menduga kuat bahwa ini ada skenario untuk membuat kambing hitamnya itu adalah 2 petugas polisi yang pangkatnya rendah itu, 3 ya itu. Nah, jadi maksud saya menduga itu karena sebenarnya kejadiannya bukan seperti itu. Kejadiannya bukan seperti itu. Kenapa saya bilang bukan seperti itu? Kalau memang saya challenge satu aja misalnya nih. Coba buka CCTV Rumah Sakit Polri sesaat ketika mereka diantar ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri. Saya yakin nggak bakal ada. Kemudian ada mobil bekas tembak menembak yang datang ke Rumah Sakit Polri untuk bawa jenazah itu. Katanya kan Laskar itu menembak tuh pengawal itu. Coba cek di CCTV-nya, ada nggak? Nggak bakal ada. Karena kita yakin mereka itu dibawa ke suatu tempat, kemudian ada dugaan penyiksaan di situ. Itu yang saya mau sampaikan. Makanya saya katakan beberapa kali melalui media bahwa kasus KM50 ini adalah kasus gross human violation.
memenuhi 3 unsur dalam pasal 104 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 99. Yang pertama, di sini ada extrajudicial killing. Yang kedua, di sini ada penyiksaan. Penyiksaan itu terbukti di persidangan Habib Bahar, para dokter itu menjelaskan bagaimana ada dugaan penyiksaan di situ. Yang kita gali dari pihak pengacara ya. Kemudian yang ketiga ada penghilangan orang secara paksa. Tentu saja dari yang saya sampaikan tadi, penyelesaiannya adalah melalui pengadilan HAM sesuai Undang-Undang 26 2000. Jadi mekanisme pemerintah itu tahu dan paham duduk permasalahannya, kemudian musyawarah dengan orang-orang yang terlibat ini semuanya. Nah, kemudian mengusut melalui instrumen yang dipunyai oleh mereka. Apa itu? Komnas HAM dan Kejaksaan. Kemudian diadakan pengadilan HAM untuk menyeret para penjahat kemanusiaan itu ke pengadilan dunia sebelum diazab di dunia dan di akhirat nantinya. Di mana nanti di akhirat tuh nggak ada tuh pengacara, rekayasa, kemudian ada grand design, ada case building, nggak ada. Semua itu selesai, semua diperlihatkan semua, dan itu tidak ada lagi permintaan maaf, gitu. Jadi saya dalam hal ini menyatakan secara pribadi ya, tidak ada urusan sama kasasi, tidak ada urusan sama novum-novum itu, karena di sini kejadiannya itu adalah pelanggaran HAM berat dan harus diselesaikan melalui pengadilan HAM. Oke lah kalau kita nggak bisa ke sana bagaimana? Tadi kan belum bisa ke sana. Kita minta terbuka aja apa adanya, karena kita meyakini tell the truth gitu loh. Katakan yang sebenarnya, karena yang sebenarnya itu kejujuran itu tidak akan mungkin bisa dibantah. Kalau mereka nggak jujur, gampang ngebantahnya. Saya cerita soal mobil tadi gampang, itu saya yakin nggak bakal bisa dilawan lah bantah, karena mereka mengatakan sesuatu yang nggak benar gitu kan. Nah itu yang saya mau sampaikan. Kemudian jangan lupa ini juga ada rangkaian dari penguntitan kepada Habib. Saya meyakini, kenapa? Alhamdulillah Bang, 1 mobil Avanza itu Laskar itu selamat. Tapi dari situ saya mengetahui, ada satu momen saya bilang, kan mereka itu dibidik senapan begini di tol Kerawang. Saya tanya, kira-kira waktu itu kalau Anda diberondong di situ bisa nggak? Bisa Bang. Terus salip-salipan tuh mereka. 3 mobil Avanza dari orang-orang, saya duga orang-orang BIN lah gitu kan. Itu menguntit mereka. Itu kira-kira kalau Anda dipepet dipalang begitu bisa nggak? Bisa Bang. Karena waktu itu jalan kosong, dan waktu keluar Kerawang itu ada sekitar 5 atau 6 kilometer. Jalanan itu nggak ada pembatasnya Bang. Kan ada 1 jalur, 2 jalur nih, 1 jalur di sini, yang 1 jalur di sana kan. Nah ada sekitar 5 atau 6 kilometer saya perhatikan di jalan itu nggak ada pembatasnya. Jadi mereka bisa tuh pepet, dibentikan, ditembakin semua bisa. Pertanyaan saya, kenapa nggak dilakuin itu ya? Kenapa harus Chevrolet Spin itu yang diincar? Nah, kemudian saya bertanya, peristiwa sebelum ini coba cerita waktu penguntitan. Ada cerita. Akhirnya sampailah saya pada satu kesimpulan, mereka ini dendam sama laskar-laskar ini dan juga Habib Rizik dan Pak Munarman. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka nguntit ketika di Megamendung, itu ketahuan waktu ada para tokoh pertemuan di Habib Rizik. Ketahuan, dikejar sama laskar-laskar itu, sama pengawal-pengawal Habib ini, sampai kemudian ditangkap, dibuka, datanya itu semua diambil, yang ada di buku putih itu semua datanya, bagaimana soal mau kriminalisasi Anies, HRS, operasi D5, ada semua, dan kemudian itu dipublish. Saya menduga kuat inilah motif dendam ini. Pelakunya siapa? Tentu saja FPI, ada Habib Rizik, dan di situ ada Pak Munarman. Waktu menangkap laskar-laskar itu, laskar itu di bawah komando Pak Munarman. Saya menduga kuat mereka dendam oleh mereka ini semua. Kemudian 3 orang BIN yang ketangkap 3 Bang. 1 mengaku wartawan, 2 mengaku TNI. Dibawa ke mobil, yang bawa itu adalah para pengawal yang syahid ini. Jadi mereka ingat nih orang-orang ini, oh ini yang nangkap saya. Dibawa, saat pakai mobil itu juga. Dibawa, kemudian dibawa ke posko. Di posko diinterogasi tuh orang-orang BIN, diambil datanya, disedot, dibawa. Mereka ingat betul, saya dibawa pakai mobil Spin, ini orang-orangnya pakai seragam-seragam itu. Dan kemudian beberapa hari kemudian setelah mereka tertangkap, dilepas, kemudian itu ke-publish semuanya, kemudian terjadi penguntitan. Mereka menunggu kapan Habib beserta orang di Chevrolet Spin itu. Saya menduga seperti itu. Kenapa Avanza itu tidak dihajar, tidak diberondong, tidak dihabisi di situ? Karena mereka tidak terlibat di situ. Saya menduga mereka dendam melokalisir. Ada Habib, Munarman, dan orang-orang di Chevrolet Spin yang memang membongkar bagaimana, bayangkan intelijen kalah sama pengawal santri-santri,
Malunya di mana? Kan begitu kan? Saya menduga kuat ini penyebabnya. Makanya mereka mencoba memisahkan tuh Chevrolet sama Avanza itu pas di depan hotel, saya lupa tuh, depan pom bensin Shell kalau nggak salah, Novotel. Nah di situ ada mobil truk yang bawa mobil memalang Chevrolet Spin, yang Avanza bisa lolos. Disitulah dihajar di situ. Saya menduga kejadiannya nggak jauh dari pintu tol, dihabisi, diambil alih, dibawa ke kilometer 50, di sana dibawa lagi, udah dibawa entah kemana, dieksekusi. Jadi saya menduga adanya dendam terhadap Habib Munarman dan juga pihak-pihak di Chevrolet Spin itulah menyebabkan. Karena kalau enggak tadi, ya dong kita kan menduga kenapa Avanza itu tidak diberondong sekalian. Kan mereka ngalang-ngalangin Habib tuh. Habib kan kabur duluan, pergi duluan tuh, karena dikejar oleh bandit-bandit itu. Nah yang menghalangi dengan segala hormat, Masya Allah, itu adalah Chevrolet Spin dan juga Avanza tadi. Tapi kenapa hanya Chevrolet Spin? Nah, saya tanya, ya saya, oh ini ternyata dendam, inilah saya menduga. Ini saya bukan jaksa, saya bukan Komnas HAM, saya hanya masyarakat biasa yang pengen mencari keadilan untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban dalam pembunuhan ya terhadap warga negara, terhadap anak bangsa yang diduga dilakukan oleh aparatur yang seharusnya melindungi anak-anak bangsa. Demikian Bang Refri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.